Desain penelitian. Desain penelitian adalah perencanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pengajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Singkatnya, definisi dari desain penelitian ini adalah bentuk rancangan penelitian yang disusun sedemikian rupa supaya menentukan penelitian dalam upaya memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penetapan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga dapat mempermudah penelitian untuk melakukan kegiatan penelitian, sedangkan waktu penelitian adalah lamanya proses penelitian. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Selain itu, populasi dan sampel penelitian juga berada dalam pengumpulan datanya. Pengumpulan data populasi untuk keperluan administrasi seperti data kependudukan atau daftar pemilih pada pemilu, sedangkan pengumpulan data dengan sampel dan survei cukup dengan bagian dari populasi saja. Baik, selanjutnya di sini kita masuk di teknik pengambilan sampel. Ada 8, kita bisa lihat sendiri di sini. Baik, selanjutnya metode pengumpulan data. Ada 8 metode pengumpulan data. Yang pertama ada survei, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat ada analisis dokumen, yang kelima studi kasus, yang keenam eksperimen, yang ketujuh kuesioner, yang kedelapan focus group discussion. Selanjutnya ada sumber data. Di sini ada 8 juga sumber data. Yang pertama sumber manusia, yang kedua ada sumber dokumen, yang ketiga ada sumber observasi, yang keempat ada sumber sekunder, yang kelima ada sumber sensor dan teknologi cerdas, yang keenam sumber catatan medis dan kesehatan, yang ketujuh sumber visual, yang kedelapan sumber percakapan dan interaksi. Selanjutnya uji validitas dan reliabilitas. 1. Uji validitas. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran apa yang seharusnya diukur. Dalam kata lain, validitas mengukur sejauh mana alat tersebut benar-benar mengukur konsep atau variabel yang dituju. Di sini terdapat beberapa jenis validitas. Yang pertama, validitas konten, yang kedua, validitas konstruksi, yang ketiga, validitas kriteria. Yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil ketika diukur ulang dalam situasi yang sama atau mirip. Dalam kata lain, reliabilitas menunjukkan tingkat ketepatan dan keandalan instrumen.
Di sini ada terdapat beberapa metode untuk mengukur reliabilitas, termasuk 1. Uji ulang, kedua konsisten internal, ketiga performance reliability, yang keempat reliabilitas pengamatan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini ada 2 variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini adalah faktor yang mempengaruhi atau merubah variabel lain. Yang kedua, ada variabel dependen. Variabel ini adalah hasil atau efek dari variabel independen. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah sebuah metode untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi valid yang mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan. Yang terakhir ada asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary squares. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS, maka demikian itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik dan regresi ordinal.